Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan pengukuran resistor, baterai, dan arus listrik pada rangkaian dengan menggunakan multimeter dan osiloskop. Bagaimana caranya? Simak sampai habis ya. Sebelum itu, video ini merupakan video kelompok yang dibuat untuk memenuhi tugas Visat yang beranggotakan Dila Novianti, Ririn Dwi Ariyanti, Rehan Firmansyah, dan Tanaya Marta Desmanda dari kelas 12 TJA 1 SMK Telkom Sidoarjo. Yang pertama adalah mengukur besar resistansi resistor dengan menggunakan multimeter. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Seperti yang terlihat pada gambar, ada multimeter sebagai alat pengukuran, resistor sebagai bahan yang akan diukur, kabel multitester sebagai transmisi antara multimeter dan resistor nantinya, dan yang terakhir adalah project board digunakan untuk menancapkan resistor apabila diperlukan. Langkah pertama adalah memasang kabel multitester pada multimeter. Pada multimeter sudah terdapat keterangan untuk port positif dan negatif dari multimeter tersebut. Sedangkan pada kabel multitester, kabel yang berwarna merah merupakan kabel positif dan kabel yang berwarna hitam merupakan. Langkah kedua adalah mengarahkan selektor switch multimeter pada bagian ohm. Pada bagian ohm ini terdapat kali 1, kali 10, kali 100, kali 1K, dan kali 10K. Pada pengukuran kali ini, kami mengarahkan selektor switch pada bagian 1K ohm. Mengapa 1 kilo ohm? Karena berdasarkan perwarnaan gelang pada resistor yang kami pilih, besar resistansinya sekitar 26 kilo ohm. Langkah yang ketiga adalah melakukan kalibrasi multimeter sebelum dilakukannya pengukuran besar resistansi resistor. Kalibrasi ini hanya dapat dan hanya boleh dilakukan jika selektor switch mengarah pada bagian ohm. Langkah melakukan kalibrasi ini sangat mudah, yaitu hanya dengan menyatukan kedua ujung positif dan negatif dari kabel. Kalibrasi ini bertujuan untuk menstabilkan multimeter sebelum dilakukannya pengukuran dan agar posisi jarum tepat pada angka 0 dengan cara menyesuaikan dan memutar zero ohm adjusting knob yang seperti yang dilingkari pada gambar. Langkah yang keempat adalah menempelkan kedua kutub kabel ke masing-masing kaki resistor. Ingat ya, resistor tidak memiliki kutub. Pada langkah ini dapat dilakukan secara langsung menempelkan kabel multimeter ke kaki resistor atau bisa juga menggunakan alat bantuan berupa project board. Langkah yang kelima adalah melihat dan menghitung hasil pengukuran. Pada langkah sebelumnya, setelah kedua kutub positif dan negatif kabel ditempelkan dengan masing-masing kaki resistor, maka jarum akan secara otomatis bergerak menunjukkan angka pada skala. Nah, pada langkah kelima ini, kita akan melihat dan menghitung hasil dari pengukuran besar resistansi dari resistor tersebut. Berikut ini adalah cara menghitung hasil pengukuran besar resistansi resistor. Caranya adalah dengan mengalihkan angka yang ditunjuk pada jarum dengan angka yang ditunjuk oleh selektor switch. Skala pada multimeter untuk melakukan pengukuran resistansi atau ohm ini adalah skala yang paling atas. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, jarum menunjukkan pada angka 26, sedangkan selektor switch kita arahkan pada angka kali 1 kilo ohm, sehingga hasil perkaliannya adalah 26 kilo ohm. Jadi, besar resistansi dari resistor yang kita ukur adalah 26 kilo ohm dari resistor tersebut. Yang kedua adalah menghitung tegangan dua baterai dengan menggunakan multimeter. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Seperti yang dapat dilihat pada gambar, multimeter sebagai alat pengukuran,
Dua baterai 1,5 volt sebagai bahan yang akan diukur, dan kabel multitester sebagai transmisi atau penghubung antara multimeter dan baterai nantinya. Langkah yang pertama adalah memasang kabel multitester pada multimeter. Caranya seperti yang dijelaskan pada pengukuran sebelumnya. Langkah yang kedua adalah mengarahkan selektor switch multimeter ke bagian DCV seperti yang telah ditandai pada gambar. Mengapa ke bagian DCV atau DC volt? Karena yang akan kita ukur adalah tegangan baterai yang memiliki tegangan DC. Nah, sebelum ke langkah selanjutnya, pastikan juga kedua kabel positif dan negatif multitester telah terhubung pada multimeter. Langkah yang ketiga adalah menempelkan kedua kutub kabel multitester ke masing-masing kutub baterai. Seperti yang telah ditandai pada gambar, kutub negatif dari kabel dihubungkan dengan kutub negatif baterai pertama, kemudian kutub positif baterai pertama dihubungkan dengan kutub negatif baterai kedua, dan selanjutnya kutub positif baterai kedua dihubungkan dengan kutub positif dari kabel multitester. Langkah yang keempat adalah melihat dan menghitung hasil pengukuran. Setelah melakukan langkah sebelumnya, jarum akan bergerak menunjukkan suatu angka. Untuk mengetahui nilai dari angka tersebut, skala yang dilihat adalah seperti yang ditandai pada gambar. Mengapa skala yang dilihat adalah skala yang memiliki batas skala 10? Karena tadi kita mengarahkan selektor switch pada angka 10. Nah, dengan demikian, kita dapat mengetahui bahwa ternyata jarum tersebut menunjukkan pada angka 2,9. Selanjutnya adalah menghitung hasil pengukuran. Rumus untuk menghitung hasil pengukuran DCV ini adalah batas skala dibagi dengan angka pada selektor switch. Batas skalanya adalah 10 dibagi dengan 10 yang menghasilkan angka 1. Selanjutnya, angka pada jarum dibagi 1 yang menghasilkan 2,9 volt. Jadi, tegangan dari baterai yang kita ukur adalah 2,9 volt. Yang ketiga adalah mengukur besar arus listrik pada rangkaian seri dengan multimeter. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, ada multimeter sebagai alat pengukuran, dua buah resistor sebagai bahan pengukuran yang nantinya menjadi bagian dari rangkaian seri, kemudian kabel multitester sebagai transmisi atau penghubung antara multimeter dengan rangkaian, kemudian project board sebagai tempat dari rangkaian seri tersebut, kemudian baterai 9 volt sebagai tegangan dari rangkaian seri yang akan kita buat, dan ada kabel jumper, ini untuk menghubungkan resistor dengan baterai. Seperti pada pengukuran-pengukuran sebelumnya, langkah yang pertama adalah memasang kabel multitester pada multimeter. Langkah yang kedua adalah mengarahkan selektor switch pada bagian miliampere. Mengapa pada bagian miliampere? Karena yang akan kita hitung adalah arus listrik atau yang memiliki satuan ampere. Langkah yang ketiga adalah menyusun semua komponen membentuk rangkaian seri di atas project board seperti yang dapat kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Pada langkah ini, untuk mempermudah adalah bisa juga dengan menyusun semua rangkaiannya terlebih dahulu, kemudian memutus salah satu arusnya, dan menyambungkannya kembali dengan menggunakan multitester dari multimeter agar nantinya bisa diukur dan terbaca arusnya. Untuk detail kutubnya dapat kita lihat oleh gambar di sebelah kanan, yaitu mula-mula pada baterai, kutub negatif dari baterai dihubungkan dengan negatif dari multimeter, kutub positif dari baterai dihubungkan dengan salah satu kaki resistor.
Resistor pertama dan resistor kedua dihubungkan baik secara langsung atau juga bisa menggunakan bantuan kabel jumper. Kemudian, kaki resistor berikutnya dihubungkan dengan positif dari multimeter, sehingga nantinya jarum akan bergerak menunjukkan suatu angka. Langkah yang keempat adalah melihat hasil pengukuran. Jarum akan menunjukkan suatu angka, akan tetapi untuk melihat angka tersebut, kita perlu mengetahui skala mana yang perlu dilihat. Seperti yang telah ditandai pada gambar, skala yang dilihat adalah skala yang memiliki batas skala 250. Mengapa demikian? Karena tadi kita mengarahkan selektor switch di posisi 25 mA. Nah, dengan demikian, kita mengetahui bahwa ternyata jarum tersebut menunjukkan pada angka 160. Selanjutnya adalah menghitung hasil pengukuran. Rumusnya adalah sebagai berikut. Batas skala dibagi dengan angka selektor switch. Batas skalanya adalah 250, kemudian dibagi angka pada selektor switch-nya adalah 25, sehingga menghasilkan 100. Nah, selanjutnya, hasil pengukuran angka pada jarum dibagi 100. 160 dibagi 100 menghasilkan 1,6 mA. Mengapa satuannya miliampere? Karena posisi selektor switch-nya berada pada 25 dengan satuan miliampere. Yang keempat adalah mengukur tegangan baterai dengan menggunakan osiloskop. Apa saja alat dan bahan yang diperlukan? Seperti yang dapat kita lihat pada gambar, ada osiloskop sebagai alat pengukuran, ada baterai 1,5 volt dan ada baterai 9 volt. Nantinya kita akan melakukan dua percobaan pengukuran, yaitu dengan menggunakan baterai 1,5 volt dan menggunakan baterai 9 volt. Mula-mula adalah tekan tombol channel 2 yang berwarna biru pada osiloskop, karena yang akan kita gunakan adalah channel kedua. Selanjutnya adalah tancapkan kabel pada channel 2 osiloskop. Untuk mengukur baterai 1,5 volt, kami mengatur skalanya menjadi 1 volt. Selanjutnya adalah menghubungkan positif kabel dengan positif baterai dan negatif kabel dengan negatif baterai. Dengan demikian, kita langsung dapat mengetahui bahwa garisnya akan naik 1 kotak lebih. Untuk menghitung hasil pengukuran baterai 1,5 volt adalah sebagai berikut. Karena skalanya diatur 1 volt, maka artinya setiap kotak memiliki nilai 1 volt. Setiap kotak memiliki 5 garis kecil, sehingga setiap garis memiliki nilai 1 dibagi 5, yaitu 0,2 volt. Hasil pengukuran baterai 1,5 volt adalah garis naik 1 kotak lebih sekitar 2 garis, sehingga dapat kita ketahui bahwa tegangan dari baterai tersebut adalah 1,4 volt. Pada percobaan kedua, yaitu mengukur baterai 9 volt, kami mengatur skalanya menjadi 10 volt. Langkahnya adalah sama seperti sebelumnya, yaitu menghubungkan positif baterai dengan positif kabel dan negatif baterai dengan negatif kabel. Dengan demikian, kita dapat langsung mengetahui bahwa garisnya akan naik, akan tetapi tidak mencapai 1 kotak. Selanjutnya, untuk menghitung hasil pengukuran baterai 9 volt adalah sebagai berikut. Karena skalanya diatur menjadi 10 volt, maka artinya setiap kotak memiliki nilai 10 volt. Setiap kotak memiliki 5 garis kecil, sehingga setiap garis memiliki nilai 10 dibagi 5, yaitu 2 volt. Hasil pengukuran baterai 9 volt adalah garis biru naik, akan tetapi tidak mencapai 1 kotak, yaitu berada di garis 4 dan garis kelima. Sehingga dapat kita ketahui bahwa tegangan dari baterai tersebut adalah 9 volt. Sekian video dan praktikum pengukuran resistor, baterai, dan arus listrik dengan multimeter dan osiloskop yang dapat kami buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak sampai habis dan semoga bermanfaat.